Itu bicara pemimpin harus cerdas. Mohon maaf, calon pemilihnya sebenarnya kalau dikulik secara kualitatif, mohon maaf ya, dalam tanda kutip saya terpaksa bilang tidak cerdas. Secara umum, generasi Z di perdesaan itu tidak punya kemampuan yang sebagus di masyarakat urban dalam konteks filtering isu. Bicara TikTok ini ya, bukan Perdana Menteri, Pak Menko kan sudah wanti-wanti itu, jangan gunakan TikTok untuk politik-politik dan lain sebagainya. Ini kan beliau artinya paham kalau ini digunakan untuk itu. Sampai kalau mau ngecek benarkah generasi Z itu aware terhadap isu hukum dan politik, simple mas cara ngincernya. Sekarang itu viral atau tidak tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Suara Muslim TV, kita kembali berjumpa di talk show Dinamika, mengangkat fakta agar jadi lebih bermakna. Bersama saya Muhammad Nasir, dan di edisi kedua ini kita akan ngobrol tentang politik. Kalau kemarin udah ngobrol tentang hukum, pemberantasan korupsi ya, kemudian bagaimana netizen ini dengan ala-ala detektifnya mengungkap berbagai macam sesuatu yang selama ini belum terungkap begitu kepada publik. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang politik. Seberapa besar sih kemudian keinginan ataupun juga rasa ingin tahu dan juga rasa berpartisipasi generasi muda, yang lebih spesifik lagi kita ngobrolin adalah Gen Z begitu, tentang politik ini. Apakah mereka memang benar-benar sudah aware dengan isu politik dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang di milenial gitu, atau mungkin sama saja, atau justru lebih tertarik gitu ya dengan politik, karena mengingat mereka ini nantinya akan memilih di tahun 2024 dan sebagian besarnya adalah, bukan sebagian besar, semuanya gitu ya, mungkin baru memilih pada tahun 2024 nanti. Nah, seperti apa referensi-referensi mereka, bagaimana pemimpin yang mereka sukai gitu. Ada survei yang mengatakan yang disukai itu diantaranya adalah visi misi, kemudian juga integritasnya, dan juga pengalaman politik. Nah, apakah ada varian-varian lain yang disukai oleh Gen Z ini sehingga bisa mereka putuskan untuk memilih seorang pemimpin tersebut? Kita akan ngobrol dengan tamu kita yang sudah hadir di studio hari ini, Mas Bustomi atau Mas Tommy, Direktur Intrapols. Assalamualaikum Mas Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Nasir dan seluruh pendengar Suara Muslim dimanapun Anda berada. Baik, dan juga penonton ya. Siap. Suara Muslim TV. Iya, sekarang ini ya sudah tidak lagi pendengar ya. Sudah update. Betul, pendengar dan juga penonton. Dan penonton. Ini sudah lama nggak ngobrol dengan Mas Tommy. Biasanya kita ngobrolin masalah politik ya. Ini tahun 2024 rame lagi nih, Mas ya. Kita awali mungkin dari yang paling deket ya, adalah pertemuan Ibu Puan Maharani dengan Bapak AHY gitu. Yang dulu-dulu mungkin orang melihatnya kedua orang tua mereka nih jarang sekali bertemu, atau bahkan mungkin tidak mau bertemu gitu ya. Saya nggak tahu sisi mana yang kamu bertemu, tapi kemudian ternyata anaknya bertemu di tempat yang juga terbuka, di tempat publik, di syuting besar-besaran. Mas Tommy melihatnya ini ada gelagat apa nih gitu ya? Apakah ada pertemuan yang bisa menyajikan satu kesimpulan yang bagus untuk publik atau gimana? Oke, yang pertama gini, publik sekarang itu sudah mulai terkooptasi bahwa kandidat calon presiden itu pasti tiga. Hanya karena pada sampai detik ini sudah ada 3 koalisi. Ya kan? Di mana masing-masing koalisi juga masih berbicara persoalan apakah kemudian mereka berpasangan dengan siapa. Nah, ini kan jadi 2024 itu ternyata selain faktor Pak Jokowinya, faktor siapa cawapresnya itu menentukan secara signifikan persoalan apakah kemudian salah satu dari salah 3 itu akan menang atau tidak. Tetapi politik itu kan cair. Sekarang itu masih bulan Juni. Pendaftaran dibuka itu akhir Oktober kalau tidak salah, sampai November gitu, di awal atau pertengahan. Jadi cuma 1 bulan ya? Jadi masih lama. Ya, masih lama, dan dalam politik itu tidak ada persoalan sesuatu itu pakem, saklek, kaku, lalu kemudian koalisinya sudah seperti ini, nanti kemudian yang akan mendaftar pada detik-detik terakhir itu adalah mereka, belum tentu. Bisa jadi berubah komposisinya. Makanya di situ. Jadi ketika kita membaca bagaimana pertemuan, karena ini konteksnya anak milenial atau kemudian generasi Z, Mbak Puan dan Mas AHY, itu justru kita baca sebagai sesuatu yang normal dan biasa-biasa saja gitu. Nah, kalau kemudian mau dikaitkan kepada apakah kemudian dalam waktu secara formal ini, karena ada pertemuan informal pada 5 tahun lalu atau kapan itu di istana,
di gedung DPR MPR gitu ya, yang pada saat kalau nggak salah 17 Agustus, tapi tidak menunjukkan pada sorot kamera bahwa mereka secara fisik kemudian menunjukkan gestur untuk sudah terjadi rekonsiliasi gitu kan. Nah, kalau gaya lama politisi itu yang di depan dengan di belakang itu belum tentu sama. Belum tentu sama. Artinya apa? Bisa jadi dalam sorot kamera mereka tidak bertemu, tapi di balik layar mereka bertemu. We never know about that. Tapi politik bicara soal everything about possibility. Jadi semuanya tentang kemungkinan. Nah, apakah kemudian kita mau baca berbeda AHY dengan Puan? Bagi saya mereka itu walaupun terlambat, itu wajah bagaimana politik anak milenial sekarang itu jauh lebih suka di depan kamera daripada di belakang kamera. Anak-anak sekarang itu kan lebih suka apa-apa itu ditampilkan, apa-apa di posting, di share dan sebagainya. Dan itu terlihat dari bagaimana account dari media sosialnya kedua tokoh ini pada tahun 2023 sejak awal sampai sekarang itu terjadi signifikansi postingan, signifikansi interaksi gitu kan, dibandingkan pada tahun 2022 mundur ke belakang. Itu artinya apa? Memang yang sedang ditarget kalau kemudian kita kaitkan dengan topik itu, ini merupakan representasi wajah lama, ya kan, untuk menghadapi target pemilih baru. Bahwa apakah gayanya ini lama atau baru? Saya kira itu yang kemudian menjadi diskusi kita kali ini gitu. Karena bagi saya tidak ada yang baru dengan itu, karena pertemuan keduanya tidak mungkin tanpa persetujuan dari satu, kalau Mbak Puan tidak mungkin tanpa persetujuan Ibu Megawati, kemudian AHY tidak mungkin tanpa persetujuan dari Bapak SBY gitu. Jadi artinya ini mereka cuman kayak agent gitu lah. Disuruh dua-duanya. Karena kalau kita bicara anak muda itu bicara soal otentisitas ide atau gagasan. Oke, tadi bicara dengan kemungkinan, possibility, Mas Tommy. Ada kemungkinan nggak ada terjadi koalisi antara dua partai besar, dua partai ini? Kalau ditanya kemungkinan pasti ada. Tapi persentasenya berapa lah itu kan yang menjadi perdebatan ya. Jadi kita selalu memberikan ruang segala kemungkinan di dalam politik dan tidak perlu imun terhadap itu. Gitu loh. Karena kita harus tahu bahwa karakter utama dari politik itu adalah bicara soal interest. Oke, pada bulan Juni kita sekarang kemudian berbicara di dinamika ini, tetapi ya sesuai dengan namanya dinamika. Ya akan dinamis dia. Betul. Karena pendulum politik itu bukan bergerak beraturan, tapi bergerak tidak beraturan. Karena tidak beraturan kita hanya bicara soal gejala. Bahwa soal kepastiannya nanti di detik-detik terakhir bagaimana kemudian ternyata ternyata bukan 3 tapi 2, bahkan bisa saja bukan 2 tapi 4. Kan tetap, dan itu tetap terbuka kemungkinan dari konstelasi 9 penghuni parlemen di Senayan itu 4 paslon masih memungkinkan seperti tahun 2004 masih memungkinkan gitu. Misal kita selalu berbicara bagaimana sosok Caimin setelah berbicara tentang beliau harus selalu didorong oleh para kiai, beliau sudah keliling, bahkan di arus bawah Nahdlatul Ulama untuk NU Kultural, beliau didorong untuk kemudian menjadi kelanjutan dari bagaimana kemudian kepemimpinan NU pada periode Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi karena NU sudah pernah menjadi presiden di zaman Gus Dur, lalu menjadi wapres di era Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka tidak ada salahnya dong kalau bicara persoalan minilai tadi kita bicara Mbak Puan dengan Mas AHY, maka pada konteks 2024 kalau kemudian Caimin justru tampil, bahkan kita nggak pernah menyangka misal dia menjadi kandidat capres, bukan hanya RI2 gitu loh. Maka jadi kita tidak perlu kemudian, makanya kadang kita sebagai pengamat, terutama saya lebih mendalami pada konteks kualitatif bukan data-data kuantitatif. Memang kita harus lebih banyak diam dan memperhatikan data. Lalu kita lihat pattern atau kemudian polanya gitu. Pola dari mana? Terutama pasca reformasi. Itu ada pola yang kemudian memberitahukan kepada kita bahwa jangan terkejut kalau kemudian tiba-tiba loh kok gini? Ya memang seperti itulah dunia politik. Meskipun tadi zigzag ya untuk pendulumnya. Dan sudah biasa. Sudah biasa. Bahkan tadi detik-detik terakhir. Kan menarik gini Mas. Kalau mau kalau kita mau bicara to confirm about my analisis itu, pada analisis saya adalah sampai lihat tahun 2007. Ya, 2017 kok 2007. 2017 bagaimana kemudian Nasdem vis-a-vis dengan Anies.
di mana klaster pendukung Anies itu menghunjam habis-habisan Metro TV, menghunjam habis-habisan Nasdem, bahkan sebagai partai penista agama. Sekarang ketika dia menjadi partai pertama pengusung Anies Baswedan, beda tone bagaimana kemudian ulah dari fans pendukung baik di media sosial terhadap pada sosok yang sama, gitu. Artinya apa? Dulu begini, sekarang begini. Dulu katakanlah dalam tanda kutip, karena ini politik. Itu dulu lawan, sekarang kemudian jadi kawan. Maka kalau kemudian nanti sekarang kawan, tiba-tiba pada saat pendaftaran detik-detik tadi jam 12 menjelang tutup gitu, ternyata tiba-tiba jadi lawan, lalu yang lawan jadi kawan, ya kita nggak perlu gumun. Maka kan ada istilah ocok gumunan, ocok kagetan. Gitu. Ya karena ya udah kayak gitu. Oke, begitu. Ini sebagai pembuka dulu ya, para pemirsa dan juga mitra Muslim. Nah, sekarang kita balik tadi ke tentang pemimpin ataupun juga calon-calon yang mungkin disukai oleh Gen Z ini sebagai, tapi memang untuk komposisinya memang mereka ini yang paling tebal nantinya sebagai pemilih tahun 2024 nanti, Mas Tommy. Kalau di dalam riset memang untuk kandidat RI satunya itu ini kan keinginan publik ya. Tiga ini selalu berada dalam tiga besar gitu kan. Tapi kan penentu siapa yang daftar lalu posisi RI1 RI2 bukan menurut netizen, bukan menurut citizen, bukan menurut survei, menurut ketua umum partai politik. Artinya ya suka-suka ketua umum partai politik menjelang tutup nanti mau mendaftarkan siapa posisinya di mana, bahkan mohon maaf tiga besar ini seumpama gitu kan ya, tidak masuk atau ada yang gugur, ada yang apa, ya sudah biasa, itu kemauan partai politik. Maka dari itu kita harus aware kepada satu poin penting dalam politik di Indonesia itu, karena itu konstitusional. Jadi kandidat presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik. Kita kan belum punya secara konstitusional atau undang-undang yang mengizinkan jalur perseorangan atau jalur independen, di mana pada negara lain itu tren itu sudah mulai muncul. Di kita kan belum. Di kita ini kan sukanya memang di sana sudah viral, sudah apa, baru di kita viral kemudian. Ya memang ya itulah karakter di kita. Jadi tidak masalah. Tetapi maksud saya adalah kita memang harus menyiapkan persoalan segala kemungkinan tadi. Ya, tapi yang untuk yang pemilih Gen Z ini, Mas Tommy, itu memang lebih besar nanti dibandingkan dengan pendahulunya di 2024 untuk komposisinya. Kalau komposisi DPT-nya, Mas, memang lebih dari 50% untuk milenial ya. Milenial ini kan berarti usia di bawah 40 ke bawah, termasuk di dalamnya berarti Gen Z yang pada tahun 2024 itu berarti berusia 17 tahun ke atas. Kan penelitian tuh biasanya Gen Z memasukkan usia, kalau sudah 2023 ini pasti yang usia 16, karena tahun depannya usia 17 tahun gitu. Jadi kalau seperti itu kita masukkan memang lebih besar daripada yang lain. Yang atasnya X gitu ya. Tapi ini kan data kuantitatif. Data kualitatifnya, apakah kemudian style, karakter, atau gaya pemilihnya, atau kemudian kita bilang sebagai political behavior atau perilaku pemilihnya generasi milenial atau wabil khusus itu generasi Z sama dengan yang lama. Nah itu yang perlu kemudian kita bedah. Apakah misalkan gini, ada satu hasil survei yang mengatakan di 12 provinsi mereka lebih suka kepada kandidat yang bicara soal visi misi, track record, dan sebagainya. Saya justru khawatir bahwa istilah mereka lebih mementingkan visi misi, lalu kemudian lebih mementingkan track record, itu adalah istilah yang dimainkan oleh buzzer, ya kan? Lalu ada satu tren bagi anak Gen Z itu, karena mereka sudah familiar sejak awal dengan gadget atau dengan smartphone atau dengan media sosial, yang disebut dengan FOMO itu. Jadi fear of missing out. Jadi ketakutan untuk tidak terlibat pada hal-hal yang viral. Maka di situ fungsi buzzer sebagai black hat marketing itu punya peranan penting. Maka nggak mungkin pemerintah itu akan membuat kebijakan tentang bagaimana mengatasi buzzer. Karena baik oleh oposisi maupun oleh pemerintah, fungsi buzzer memang luar biasa. Kenapa? Karena merekalah yang kemudian memanfaatkan FOMO ini. Mereka belajar nih karakter anak-anak Gen Z itu yang kalau ndak ikut viral itu kayaknya nggak apa ya? Gitu ya? Iya itu, ya, makanya saya pernah gitu. Gini Mas. Saya pernah uji coba beberapa, mungkin Mas Anies juga perhatikan. Jadi saya di Instagram itu melakukan uji coba begini, Kak, komen aneh pada akun yang kemudian secara kontras itu berseberangan. Dan ternyata komen-komennya orang
Jadi rata-rata di media sosial itu usia yang komen itu 14 sampai sekitar usia 21 tahun. Yang apa? Yang rajin komen. Ya gitu, intinya jadi anak-anak itu karena saya pakai satu data penting ketika ada komen aneh, kita cek akunnya seret, ternyata masih usia 14 tahun. Tapi komennya itu komen yang iya nih. Ibarat kata, lah iya kok gitu sih, iya dasar goblok, dasar tolol dan sebagainya. Jadi cuman kayak ngikut kata pertama karena kebetulan komen itu di pin, atau kemudian komen itu memang paling banyak dapat komentar balik gitu ya. Saya sering tuh ngeliat komentar yang Mas Gustompi. Jadi saya sedang mencoba uji coba karena nanti berikutnya kita akan melanjutkan pada riset tentang tagar tertentu itu dimainkan oleh akun mana, lalu akun mana yang kemudian memberikan resonansi yang sama pada kata itu. Ini yang memang tidak kita keluarkan gitu. Tapi yang ingin kita lihat adalah ternyata yang dikatakan bahwa ini bicara visi misi apa dan sebagainya itu dimainkan oleh satu akun besar yang fungsinya sebagai influencer. Jadi belum tentu juga original otentik dari mereka gitu ya. Dan kalau kita bicara pemuda itu kan bicara tentang otentisitas ide atau originalitas gagasan. Ya, contohnya ini. Karena ini kan kita bicara pangsa pasar suara muslim gitu. Nah, bagi saya kalau kita bicara persoalan muslim, maka kan kita bicara tentang kepemimpinan profetik atau prophetic leadership. Kalau kita bicara prophetic leadership, maka ikon utama kita di one and only, nggak ada yang lain, itu pasti Nabi Muhammad SAW. Nah gitu ya. Lah kalau kita bicara Nabi Muhammad pada usia Gen Z, ya kan, bermula beliau sebagai apa namanya itu, penggembala kambing, gitu. Nah, kalau kita bicara penggembala kambing dibandingkan kayak penggembala onta, penggembala kambing itu punya sensitivitas yang lebih tinggi sebagai seorang penggembala dibandingkan dengan onta. Maka di situ kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu kan kalau dibuka itu kan unta, bukan kambing. Makanya perawakannya Sayyidina Umar ya kalau begitu ya lebih tinggi juga. Ya begitulah bahasanya. Jadi ketika kita bicara persoalan prophetic leadership, maka seharusnya kita harus melihat bahwa anak muda itu lebih memilih pada pemimpin yang memiliki sensitivitas sosial tinggi. Siapakah pemimpin yang memiliki sensitivitas tinggi? Seharusnya itu dimunculkan oleh mereka, bukan mereka mengomentari sosok yang kemudian sudah ada sudah disajikan untuk mereka. Iya, kan makanya gini. Jadi ketika kemudian pada soal sensitivitas, lalu kita bicara ketika Nabi Muhammad masuk sebagai trustable person. Trustable person kan berarti track record, Mas. Iya, kan latar belakang lumayan, Mas. Latar belakang. Makanya kan kalau kita bicara Nabi Muhammad tadi punya kepekaan sosial tinggi. Ini kan pemimpin harus punya itu. Kenapa? Maka kemudian kita akan lihat kenapa kemudian di media sosial itu anak-anak lebih suka pada, saya tidak melihatnya suka pada isu-isu politik. Mereka tingginya pada isu-isu sosial. Maka mohon maaf dalam tanda kutip pengemis online itu responnya tinggi. Siapa pengemis online? Yaitu YouTuber, influencer yang kemudian mengemas kemiskinan sebagai konten. Dan mereka ikut di sana. Lalu para konten YouTuber dan sebagainya, mohon maaf ini mungkin tidak cocok. Tetapi saya melihat misalkan sosok Baim Wong kembali kepada dunia entertain itu justru dengan mengemas konten kemiskinan itu gitu loh. Dan itu menjadi prototipe lalu diikuti oleh banyak account dan YouTuber serta influencer yang lain. Tapi kemudian kita tidak melihat ternyata sensitivitas itu tidak ada di sekitar. Buktinya di sekitar di media dia dimunculkan, ya tadi FOMO masuk. Tapi di sekitarnya, di tempat di mana kemudian akun yang paling berisik itu, Mas ya. Kalau di penelitian itu di Twitter itu Jakarta, Depok, Bekasi gitu di situ. Ya kan? Lalu Bandung, Surabaya kalau nggak nomor 5, nomor 4 itu. Dan di situ kita masih melihat terlalu banyak persoalan-persoalan kemiskinan yang kemudian tidak mengikut ke sana. Kenapa? Karena si influencer belum datang ke lokasi yang dimaksud. FOMO-nya nggak dapet nih gitu loh. Karena influencernya nggak kesana. Harusnya kan kalau kita bicara otentisitas ide atau originalitas gagasan, kita bicara sosok yang kita sebut sebagai trustable person atau al-amin dalam bahasa klaster kita, yaitu Nabi Muhammad. Maka kita ketika bicara persoalan ini kan belum dibuka, misalkan terkait hilful fudul itu. Ada keterlibatan Nabi Muhammad di dalam konteks yang menyetujui, bahkan ada hadisnya. Kan sahih itu ya, persoalan bahwa beliau akan ikut nih walaupun nanti akan dikasih unta merah yang mungkin kalau sekarang setara
setara Ferrari lah gitu. Bukan Rubicon ya? Anggaplah mungkin yang paling mahal Rubicon gitu ya. Beliau akan tetap datang walaupun kemudian mau dikasih ini untuk tidak datang. Kenapa? Artinya Nabi Muhammad melihat ada ketidakadilan yang harus dibela. Ini kan kasusnya memang sedang didolimi itu. Gitu. Jadi kabilah dari Yaman itu datang lalu kemudian diperlakukan tidak baik di tempat yang penuh dengan dignity, kebanggaan, kehormatan tuh. Ternyata kok ada orang yang begini, akhirnya kan bikin syair dan sebagainya, itu kan pola komunikasi. Nabi Muhammad ikut di situ. Nah, kita berarti kalau kita mau melihat benar atau tidak penelitian ini, kita harus melihat secara kualitatif. Harusnya anak-anak muda itu mencari atau memunculkan pemimpin yang mampu Anda buktikan dia punya kepekaan sosial tinggi. Nah, kalau tidak ada, cuman ikut, ya percuma saja. Oke, baik, Mas Bustami, tentang kepekaan sosial. Ini kalau kita baca ya, para pemirsa dari riset IDN ini visi misi, kemudian integritas, pengalaman politik. Integritas ini termasuk tidak korupsi ya, latar belakang, agama, popularitas, partai politik, dan juga etnis. Artinya tadi tentang kepedulian sosial, kemudian sensitivitas belum masuk di sini. Kalau makanya Mas, maksudnya gini, kita jangan-jangan efek ini muncul lalu menjadi jawaban itu karena anak generasi Z itu disediakan di platform media sosial istilah itu. Oke. Jadi kalau kita bicara otentisitas ide, orisinalitas gagasan, maka yang melempar syarat itu anak-anak. Maksudnya generasi Z harusnya. Bukan periset ini ya. Ini kan kalimat ini kan kalimatnya generasi X ke atas. Iya, yang bikin survei. Bukan generasi Y ke bawah. Kalau memang ini keinginannya anak-anak muda, maka seharusnya kan misal ini ya. Ada anak generasi Z pada rentang usia 16 sampai 25 tahun ngadakan survei versi mereka, istilah mereka sendiri. Sehingga kita tahu, keinginannya anak-anak yang kayak gini. Dan nanti biasanya mereka akan bilang, kalau dirupakan artinya dipersonifikasi pada salah satu akun, menurut Anda akun mana yang memungkinkan untuk merepresentasikan ide Anda? Itu pasti kan dia akan muncul akun-akun tertentu gitu. Pilihan-pilihannya. Nah, gitu loh. Jadi artinya apa? Sehingga kalau kita mau keluar dari politik yang disebut dengan politik identitas, walaupun bagi saya politik identitas itu hanya sekedar komoditas para politisi. Karena kalau kita mau sampai mati pun mau terjun di politik, ya identitas akan selalu dipakai. Nggak mungkin kita lepas dari itu. Iya, karena memang jujur kita harus lihat bahwa politik identitas itu muncul ya pasca pilkada DKI. Gitu. Dia akan menjadi begitu besar karena ternyata pemenangnya di luar ekspektasi, di luar hasil survei seperti ini itu. Iya kan, gitu. Lalu kemudian sekarang sosok yang sama itu diprediksi selalu posisi bontot. Nah, ini ada ketakutan yang sama terjadi perulangan gitu loh. Perulangan yang lalu. Terjadi perulangan, maka kemudian kita akan disibukkan di media sosial dengan konten yang kurang lebih sama, dengan kemudian ketakutan-ketakutan yang sama, sehingga kemudian kita akan selalu melihat hasil survei itu arahnya ke sana terus. Nah, seharusnya kalau memang anak muda ini ingin benar-benar bicara soal otentisitas dan originalitas gagasan, kita bicara bagaimana, kalau kita situasikan Mas ya, sampean tahu peristiwa bagaimana Rasulullah ini kan bicara prophetic leadership ya. Rasulullah kemudian memberikan solusi terkait kabilah-kabilah yang berseteru untuk memasangkan kain. Itu Hajarul Aswad, untuk memasang Hajarul Aswad siapa gitu ya. Lalu kemudian kan tidak pernah terfikirkan oleh generasi X, boomer dan baby boomers itu untuk kemudian diambil dan semuanya sama-sama pegang. Itu bicara Mas persoalan satu ide yang menurut saya otentik dan orisinil. Maka itu sangat mencerahkan. Maka generasi Z seharusnya tampil sebagai generasi yang mampu mencerahkan. Kenapa harus mencerahkan? Berarti dia bicara soal originalitas ide dan otentisitas ide atau kemudian originalitas gagasan. Karena mereka harus beyond daripada orang-orang tua yang kemudian bikin rese ini gitu loh. Di luar dari. Nah, tujuannya untuk apa Mas? Supaya kemudian setelah mencerahkan dia mampu menjadi usulan yang menyantunkan. Apa konteks menyantunkan itu adalah diterima. Jadi kenapa kok kemudian menyejukkan gitu ya. Jadi cerah idenya karena dia tidak pernah terfikir dark bagi kelompok di atasnya. Lalu anak muda ini muncul dengan ide-ide mencerahkan. Lalu yang kedua itu menyejukkan. Menyejukkan di mana?
Bayangkan sampean, ini kan benda itu Hajarul Aswad lah ya gitu ya. Semuanya pegang, berarti semuanya merasa ikut berperan. Sejuk hatinya. Berarti ada daya akseptansi tinggi dari masing-masing kelompok bertikai untuk kemudian this is a brilliant idea. Lalu mereka terima. Sehingga yang terjadi apa? Ketika idenya otentik, ya kan? Lalu usulannya itu mampu diterima sehingga sejuk hati orang-orang yang sedang bertikai, yang terjadi adalah generasi Z seharusnya menjadi generasi yang mampu menyatukan kelompok-kelompok bertikai ini. Kita kan 2024 ini sedang dibayangi, Mas, oleh politik identitas, permainan segala macam radikalisme dan sebagainya, isu-isu dan sebagainya gitu. Yang kalau berkuasa begini, yang kalau ini begini gitu kan. Yang kalau harus kemudian kita jujur perhatikan, pada saat isu itu dimainkan pada saat pilkada kan tidak terjadi selama 5 tahun kepemimpinan itu. Saya ngomong ini takutnya malah nanti diarahkan, dipikir kemudian mendukung calon. Tidak, maksud saya itu begini, kalau kita memang mau menjadi anak generasi Z yang memang benar-benar tidak disetir dalam konteks FOMO tadi, ya seharusnya tadi kita bicara, oke, yang mau diinginkan anak-anak muda yang katanya jumlahnya lebih dari 50% DPT itu apa? Anak muda kumpul dong. Kalian sekarang sudah terhubung oleh apa yang disebut dengan media sosial, ini. Dengan cara ini kan kalian sudah bisa terhubung, nggak perlu ada sekat-sekat yang lain. Sehingga ketika kita bicara persoalan tadi, visi misi, lalu kemudian latar belakang, pengalaman, lalu bicara konteks agama tetap masih tinggi dia, Mas. Karena agama tinggi. Dia walaupun orang mengatakan di bawah 50, tapi menurut saya itu tinggi. Kenapa? Ya kan memang isunya itu yang dimainkan. Ya, kan kita juga di negara Indonesia masih Nah, itu artinya kita nggak bisa lepas dari politik identitas. Mas Bustami tadi yang menarik adalah, ini kan yang diinginkan Gen Z ini mereka memiliki otentisitas ide, kemudian juga yang bisa mencerahkan dan juga menyejukkan. Tapi faktanya, karena mereka ini hampir, kalau saya lihat dari riset itu kan paling tidak minimal 3 jam per hari ada di media sosial, dan isu-isu yang mereka kemudian tanda kutip makan itu adalah isu-isu yang dilempar oleh buzzer-buzzer tadi itu. Gimana mereka caranya untuk bisa lepas dari drive by buzzer, isu-isu dari buzzer ini tadi? Itu akhirnya kita masuk pada konteks apakah benar kita melihat bahwa generasi Z itu aware terhadap political issues atau tidak. Artinya itu natural happens atau kemudian happens by design. Gitu loh. Nah, dilihat dari mana? Kita akan melihat begini, Mas. Kalau kita lihat, saya pernah kemarin secara tidak langsung ketemu dengan anak yang kita sebut sebagai generasi Z. Ngobrol kita dengan istilah visi misi, track record, lalu apalagi itu, Mas, istilahnya politik identitas dan sejenisnya lah. Mereka nggak tahu, mereka tanya nggak tahu. Apa itu yang nggak Terus saya tanya, loh kamu kalau mencari informasi di mana? Jawabannya di luar dugaan kita. Saya pikir itu di internet atau di Google atau apa? TikTok. Oh iya sih, betul. Ya? Iya, sekarang di situ semua informasi. Jadi anak Z, generasi Z itu masuk kepada satu platform yang beyond. Jadi TikTok itu, Mas, itu adalah indikator utama post-truth. Ya, Google sudah nggak ada harganya sekarang bagi anak generasi Z. Jadi search engine-nya itu bukan Google lagi sekarang. TikTok, Mas, di mana itu dia main video visual. Anak-anak generasi Z itu suka yang visual-visual. Tapi apakah kemudian itu dia satu orisinil atau tidak? Apa bahasa bukan? Truth or not truth? Karena ternyata banyak hoaxnya kan di video itu yang kemudian dengan kemajuan teknologi termasuk artificial intelligence yang mana sampean ngomong gini, saya ngomong kayak gini, itu bisa diubah dengan kurang lebih gerak bibir yang sama, isinya beda. Betul. Dan ini dipercaya kan, dia nyari sumber informasinya di TikTok gitu loh. Apapun yang datang dari situ dipercaya sama mereka. Artinya apa? Anak generasi Z itu tidak bicara kedalaman. Dia bicara persoalan tadi itu viral. Jadi cuman permukaan dia. Maka kemudian sampean nggak perlu bicara bahwa pemimpin di 2024 itu kalau mau dikaitkan dengan pemilih terbesar di atas 50% adalah anak milenial, itu bicara pemimpin harus cerdas. Mohon maaf, calon pemilihnya sebenarnya kalau dikulik secara kualitatif, mohon maaf ya, dalam tanda kutip saya terpaksa bilang tidak cerdas. Gini, Mas Buton, artinya apakah ini kemudian saran ya mungkin sebagai calon baik itu pemimpin ataupun juga legislatif nantinya, mereka harus hadir di platform yang di sana anak Gen Z ini hadir? Kalau hanya bicara how to win and not to lose, ya udah itu. Harus hadir di platform ini hadir juga, di platform itu ya, bicara yang renyah, yang ringan, yang tidak mendalam itu. Jadi not a deeply issues.
Jadi kalau bicara, sampean kalau mau ngecek benarkah generasi Z itu aware terhadap isu hukum dan politik, simple mas cara ngincernya. Sekarang itu viral atau tidak tentang Mario Dendi, kan sedang masuk dalam kasus hukum sudah. Hukum, ya. Ya kan? Lah nyatanya nggak viral sudah. Kenapa? Ganti lagi isunya. Kenapa? Karena memang yang viral bukan itu lagi. Maka sampean kalau mau lihat, oke, secara kuantitatif memang ketika dicek anak menjawab begini. Karena memang sedang itu yang dianukan. Tapi kalau kita mau bicara benarkah mereka aware? Aware itu berbicara persoalan concern, Mas. Jadi kalau kita aware, itu berarti kita punya concern to the issue. Jadi konsisten juga mengikuti dan mengawal konsisten itu. Dong. Sampai cek yang konsisten mengikuti itu generasi X ke atas. Ini menarik juga Mas Tommy tadi bicara TikTok ini ya. Bukan Perdana Menteri, Pak Menko kan sudah wanti-wanti itu, jangan gunakan TikTok untuk politik-politik dan lain sebagainya. Ini kan beliau artinya paham kalau ini digunakan untuk itu. Pemerintah itu pasti sudah punya data, Mas. Jadi pemerintah itu kan punya semua perangkat yang memungkinkan itu. Kalau tidak kan persoalannya dipakai atau tidak. Nah, ketika sudah mulai berbicara, berarti pemerintah sudah mulai aware dong, bahwa ternyata ini sudah mulai dipakai oleh pihak yang mengganggu status quo. Pemerintah itu harus dipakai dalam koridor berpikir bahwa ingin mempertahankan status quo. Jadi kalau ada kekuatan-kekuatan tertentu yang dianggap akan mampu untuk menggoncang status quo, maka mereka akan melihat dari mana source dari itu, dari persoalan itu. Pasti, karena kalau kita bicara persoalan milenial, mereka hidupnya di 3 platform kan gitu. Jadi kalau kemudian kita bicara secara umum generasi milenial di TikTok, tapi kalau kita bicara middle up class, jadi generasi Z yang middle up class, dia Twitter. Tetapi kalau kita bicara pada titik tengah, maka kenapa Instagram? Karena Instagram itu combination between photos and videos. TikTok nggak punya itu. Gitu. Jadi ketika kita bicara pada itu, ya anak muda memang suka pada yang sifatnya audio, audio visual. Itu memang sudah anak-anak banget. Sama kalau misalkan anak-anak kecil usia berapa kasih video apa, sudah bereaksi terus, dia begitu terus. Nah kalau generasi kayak kita itu kan sudah pada konteks dimana butuh pendalaman kan gitu. Maka kita kadang malah justru kembali ke old style, pengennya malah baca buku, bukan baca Google playbook itu loh, yang playbook itu kan kita beli yang mana bahkan harganya lebih mahal daripada buku fisik. Yang print out. Yang print out itu, yang hard copy itu justru malah di toko buku tuh diobral, Mas. Kemarin toko bukunya udah tutup pada sebab. Iya, itu salah satu kan dia udah mau. Jadi bahasanya kita pada usia generasi Y ke atas itu sudah pada fase secara, menurut saya ya mungkin secara alamiah kita berada pada fase di mana sudah mulai bosen. Hal-hal yang sedang digandrungi anak-anak generasi Z itu loh. Jadi kita mulai masuk pada pendalaman. Nah, generasi Y ini kan angkanya mengerucut sudah. Nah, tetapi di luar semua itu begini. Penelitian itu biasanya kan ngambil sampel di perkotaan, jadi masyarakat urban atau urban society. Artinya mau ditaruh di 12 provinsi, di 34 provinsi, kalau sekarang tahun 2024 nanti kan di 38 provinsi, provinsi yang baru itu, maka tinggal dilihat sampelnya itu urban atau kemudian mengikuti villages. Lah, masalahnya kita harus jujur, DPT terbesar itu di perdesaan, bukan di urban. Bukan. Artinya kalau bicara generasi muda, ya tetap sama. Dia akan besar juga di perdesaan. Yang, mohon maaf, akun yang dipakai, media sosial yang dipakai, Facebook masih. Oke. Meskipun mereka sama-sama ini digital native ya, yang perdesaan. Digital native, tetapi kan makin terjadi degradasi kualitas dari konten. Mereka kan tidak punya kemampuan yang lebih bagus, walaupun saya tidak mau menggeneralisir ya. Secara umum, generasi Z di perdesaan itu tidak punya kemampuan yang sebagus di masyarakat urban dalam konteks filtering isu. Jangankan itu, mohon maaf ya, ini kan saya punya grup, isinya itu ada profesor, ada doktor, tetapi kemudian punya preferensi berbeda dengan informasinya, lalu cocok itu. Dia share kemana-mana, kita kasih tahu itu sudah hoax. Plus referensinya yang kuat, plus ininya tidak ada permintaan maaf, tidak ada respon, udah selesai. Besoknya dia share lagi dengan info bisa yang sama, bisa yang berbeda, hoax juga. Mohon maaf, ini kelas yang dalam benak kita itu sudah well educated person, tapi kemudian masih punya kemampuan yang gara-gara persoalan preferensi ini jadi menurun. Lah, kemudian kita bicara bahwa
anak muda makin aware. Lah kalau memang makin aware, lalu kita pakai rujukannya media sosial, maka seharusnya pencipta keviralan itu bukan. Tapi mohon maaf kalau sampai harus jujur, kasus Rafael Alun, kasus mana lagi yang viral, Sambo dan sebagainya. Siapa yang memulai akun pertama? Bukan generasi Z. Bukan, Mas. Ya itu tadi influencer atau buzzer itu. Dia menciptakan apa? Dia bicara bahwa digital natif itu sedang menguasai platform media sosial, tapi mereka tidak punya kedalaman akan isu, kedalaman akan data, maka tinggal lu sediain. Tapi kan ditangkap sama itu memang makanya. Jadi kalau apakah mereka aware atau tidak, saya mengatakan belum. Saya tidak mengatakan tidak, belum. Kenapa? Karena tidak ada kontinuitas pengawalan isu dari yang kemudian sebelumnya viral tadi. Kenapa? Mereka FOMO tetap. Sekarang yang sedang viral itu ini, Mas. Maka mereka harus bahas itu. Baik, jadi kalau menurut Mas Tommy ini para pemirsa jadi masih belum terlalu aware dengan hal seperti ini. Belum. Nah, kalau bicara masalah preferensi memilih gitu ya, apakah mereka saat ini sudah Gen Z ini maksudnya kita konteks yang kita bicarakan sudah memiliki kebebasan ataupun juga perbedaan memilih dengan generasi orang tua mereka, atau masih mengikuti apa yang orang tua mereka pilih, mereka juga masih milih itu juga? Jadi klaster generasi Z yang kemudian memiliki preferensi berbeda dengan orang tua itu kan biasanya ditentukan oleh lingkungan. Nah, lingkungan yang membentuk masyarakat kritis dalam konteks ini anak muda kira-kira berapa persen? Tidak lebih dari 10%. Anak-anak yang kemudian punya karena satu independensi. Kenapa? Karena dari awal mereka misalkan konsumsinya Netflix, View, WTV, artinya konsumsinya secara socio-cultural itu bukan lagi Indonesian, tapi sudah Western, kemudian Chinese, Korean, Japanese gitu. Jadi udah kesana. Udah nggak nonton TV-TV yang. Aduh, sudah nggak. Sama kalau ngecek misalkan kayak gosip, lalu kemudian adab yang di Indosiar, percintaan yang di SCTV atau apalah. Ini sampai nyebut merek kan. Itu justru malah dikuasai kan emak-emak, pembantu rumah tangga. Sampai cek aja di AC Nielsen itu, anunya itu. Jadi yang nonton dan sebagainya itu emak-emak atau kemudian kelompok rumah tangga, pekerja rumah tangga, ART gitu. Jadi artinya apa? Ya kita belum bicara persoalan apa yang saya sebut sebagai anak atau kemudian generasi Z itu akan berbeda dengan generasi orang tuanya. Secara garis umum, secara general, anak masih mengikuti apa yang menjadi pilihan lingkungan terbesarnya. Nah, karena kita bicara DPT terbesarnya bukan di perkotaan tapi di perdesaan, secara socio-cultural, anak muda, anak-anak atau anak yang tidak anak tua, itu pasti ngikutin pilihan orang tuanya. Baik, terakhir Mas Tommy ya, kalau tadi memang anak-anak masih ngikutin pilihan-pilihan orang tua, hanya sedikit yang independen 10%-an. Sekarang ke parpol nih, dikit aja mungkin ya, karena tentu udah batas. Nah, sekarang saya lihat sebagian parpol yang sudah berusia lama, yang dari tahun sebelum reformasi atau setelah reformasi itu tanda kutip memudahkan diri gitu ya, atau mungkin baik dengan logonya atau dengan si tagline-nya, dengan promosinya, dan sebagainya. Nah, itu nanti apakah juga manjur nggak nih? Karena kan juga ada juga partai yang dari awal sudah mendeklarasikan kita adalah partai anak muda gitu kan, dengan konteksnya tadi itu. Jadi kalau gini Mas, jadi ketika kita bicara politik, kenapa kalau apalagi Indonesia nggak ada yang bahasanya fluktuatif atau dinamis lah. Karena kita bicara misalkan ada partai yang mendeklarasikan sebagai partainya anak muda, dia malah masih mendukung politik dinasti. Dia bicara tentang figuritas bukan tentang narasi. Akhirnya kan orang tidak suka, anak muda itu tidak suka soal itu. Lalu kemudian ada partai tua yang kemudian mencoba memudahkan diri, tapi isunya kemudian kayak, mohon maaf, ada satu partai yang lagi sedang jadi pembahasan karena meniru salah satu gaya dari salah satu komunitas besar dari kelompok yang kemudian agak Eastern Asian country gitu kan, dengan tagline yang dia bikin malah justru jadi blunder kan. Gitu loh. Jadi kalau kita mau bicara apakah anak muda akan ke partai kemana, saya kira anak muda tetap akan bicara soal figuritas. Jadi bagaimana nanti kita akan melihat ke depan pada konteks pemilu 2024, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden ataupun pilkada setelahnya, dia akan tetap melihat pada figur. Maka dari itu kita akan melihat buzzer, influencer, tim ses, tim pemenangan atau konsultan, dia akan bekerja bagaimana tetap memperoleh
si figur untuk kemudian sembari membaca karakter FOMO dari anak-anak digital natif itu, sehingga nanti isunya sampean akan tetap ngikut, dia akan tetap mengikuti isu-isu yang kemudian menjadi isu-isunya anak muda. Jadi yang menciptakan idenya, yang menciptakan langkah awalnya tetap si tua ini. Itu. Maka saya bilang tadi ketika kita singkat waktunya, kalau memang anak-anak muda mau bicara persoalan otentisitas ide, originalitas gagasan, lalu kemudian mampu menyatukan, ya tadi itu Anda kemudian balik itu mulai dari istilahnya, kemudian karakter, indikator dan sebagainya Anda bikin sendiri. Anda tawarkan kepada orang-orang tua, tentukan bahwa ini yang kami inginkan, bukan itu yang Anda sediakan. Karena makin ke sini kalau sampean cek dari 2004, 2009, 2014, 2019 itu pemilih yang golput itu makin besar. Itu tandanya memang kalau bagi saya anak muda itu memang seneng ramenya di media sosial, tapi waktu hari hanya tetap aja tidak milih. Jadi kalau panjenengan mau tanya apakah kemudian nanti akan berpengaruh, bagi saya path mapping politik kita 2024 masih belum terlalu berbeda dengan 2014 maupun 2019 saya kira. Ini sangat penting sekali obrolan kita hari ini ya, Mitra Muslim dan juga para pemirsa Suara Muslim TV, sebagai masukan juga mungkin ya bagi para yang berada yang tua mau yang muda itu yang di balik layar gitu, yang menciptakan isu-isu, bagaimana kemudian melihat isu yang bisa ditangkap oleh generasi muda atau Gen Z ini. Dan terima kasih Mas Tommy sudah hadir dan berbagi dengan para pemirsa Dinamika hari ini dan juga Mitra Muslim serta para pemirsa Suara Muslim TV. Demikian diskusi kita dan insya Allah kita akan jumpa lagi di edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.